Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mr. Admin Perry bersama saya Robert Admin Perry. Oke teman-teman, terima kasih telah membuka video ini. Semoga Anda mendukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah atau trik-trik atau tips-tips dari saya tentang bagaimana caranya bisa punya rumah sendiri, membangun rumah sendiri dari awal. Bagaimana caranya, saya akan jelaskan langkah-langkahnya di video kali ini. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Yang pertama, membangun rumah sendiri seperti yang setelah saya jelaskan pada video sebelumnya, punya banyak keuntungan ya. Yang pertama, lebih hemat tentunya, walaupun tentu saja lebih hemat daripada beli rumah yang lain ya, mungkin karena beli rumah bekas atau rumah KPR ya. Karena kalau beli rumah bekas kan modelnya kita tidak bisa tentukan ya, sudah ada modelnya. Biasanya model-model rumah bekas itu ya agak ketinggalan lah ya dari model-model terkini ya. Kemudian dari KPR juga sangat tidak cocok lah, artinya lebih mahal lah kalau kita hitung-hitung secara rinci daripada membangun rumah sendiri ya. Tapi kita tidak akan bahas itu, kita akan bahas bagaimana caranya, tips-tipsnya untuk membangun rumah sendiri ya. Dengan rumah sendiri kita juga bisa menentukan ya kapan kita membangun, kemudian kapan kita melanjutkan, ataupun kita kehabisan modal, kita bisa berhenti dulu, tidak masalah ya, tidak ada denda. Kemudian modelnya juga kita bisa tentukan sendiri ya, sesuai selera kita ya. Kita bisa membuat model-model terkini, kemudian ukurannya juga terserah kita ya, kita bisa membuat segini, ukuran segini, segitu, ataupun sesuai dengan kemampuan kita lah, sesuai dengan budget kita. Oke, kita akan jelaskan kelebihan-kelemahan bangun rumah sendiri ataupun bangun rumah KPR, itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Langkah pertama untuk membuat rumah sendiri adalah mantapkan niat kita ya, mantapkan niat kita, karena kita harus punya pikiran atau kita harus punya keyakinan kalau membangun rumah sendiri itu adalah lebih tenang, lebih membuat hati tenang ya. Karena apa ya? Karena dengan membangun rumah sendiri kita bisa merasakan step-stepnya ya, step-stepnya mulai dari awal, mulai menabung dari awal, mulai membeli tanah, membuat fondasi atau merancang desainnya. Kemudian lebih tenang juga, kita tidak dikejar-kejar hutang ya, seperti membeli KPR ya. Kita harus berhutang minimal 10, 15 atau 20 tahun ya, dengan tentu saja dengan disesuaikan dengan suku bunga ya, itu artinya riba ya, sesuai dengan suku bunga naik, harga rumah naik ya, begitu juga sebaliknya, suku bunga turun, harga kreditnya juga turun ya. Sangat tidak tenang ya. Saya saja punya hutang 10.000 di warung atau 50.000, itu sangat ini ya, kepikiran ya, harus segera dibayar. Apalagi kalau kita punya hutang 10 tahun atau 15 tahun, itu sangat lama ya, itu sangat tidak baik untuk berhutang ya, apalagi di situasi yang tidak menentu ini ya. Hari ini kita bisa dapat uang, di waktu mendatang belum tentu kita mendapat ini ya, jumlah yang sama ya. Itu tadi ya langkahnya ya. Kemudian jika kita membeli ini ya, membeli rumah bekas juga membutuhkan dana yang cukup besar ya, karena tidak mungkin ada orang yang mau menjual rumahnya dengan cara kredit ya. Pasti dia harus meminta cash ya, meminta cash. Nah, solusi terbaik adalah yang bebas dari riba, yang tidak perlu biaya banyak dalam waktu singkat. Ya, membangun rumah sendiri ya, karena kita bisa mencicilnya ya. Kita harus niatkan benar-benar, mantapkan niat, mantapkan hati, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan jalannya, agar diberikan kemudahan, diberikan petunjuk selalu ya, diberikan keteguhan hati, itu yang paling penting ya. Karena membangun rumah sendiri itu tantangannya cukup berat ya, cukup berat, butuh mental baja untuk bisa sukses membangunnya. Setelah niatnya mantap, yang kedua adalah mulai saja menabung ya, menabung
Atau kalau sudah punya tabungan lebih bagus ya. Kalau tidak punya tabungan apa-apa, nol tabungannya, mulai dari sekarang menabunglah. Jangan khawatir untuk inflasi ya, karena menabung uang juga tidak masalah ya. Kemudian kalau Anda pun takut inflasi ya, menabung dalam bentuk yang lain ya, seperti metode investasi yang resikonya sangat rendah, yaitu menabung emas ya. Tidak masalah, belikan emas saja dulu. Nanti kan kalau emas sewaktu-waktu bisa dijual, sehingga nilai uangnya itu tidak berkurang ya. Mulai menabung ya. Saya cerita sedikit pengalaman saya ya. Saya itu waktu saya kuliah ya, saya ingin punya rumah sendiri. Ketika sudah menikah, saya ingin punya rumah sendiri. Saya mulai menabung. Saya itu dulu di tangan cuma ada uang 10.000 ya sudah, saya tabung 10.000, saya bawa bantal, mulai dari 10.000 ya, mulai terus-terusan konsisten ya. Jangan lupa untuk konsisten ya, karena mungkin banyak teman-teman yang mendengarkan motivasi untuk punya rumah sendiri, termotivasi ya, awalnya semangat, kemudian lama kelamaan semangat itu turun sehingga uangnya dipakai untuk yang lain ya. Tapi penting untuk konsisten ya, karena apalah arti semangat di awal tetapi di prosesnya itu tidak konsisten, sehingga tujuan kita itu tidak tercapai ya. Itu mulai dulu ya, mulai menabung. Kemudian mulai lagi adalah mulai membangun atau mulai membeli tanah ya. Mulai membangun atau membeli tanah penting untuk memulai ya, karena ketika sudah memulai maka untuk konsisten itu akan mudah ya, karena sesuatu yang telah kita mulai akan membuat kita telah semangat ya. Berbeda dengan kita sudah memulai menabung tapi tidak mulai membangun, itu mungkin akan menurunkan semangat. Tapi kalau sudah menabung, kita memulai sesuatu untuk membangun, kita membuat kita tuh semangat untuk menambah bekerja, nambah semangat kita untuk mengumpulkan uang, sehingga kita bisa terus membangun rumah ya. Mulai membangun ya, maksudnya seperti apa ya, kita setelah kita menabung tentu saja kita telah mengumpulkan cukup uang ya, atau adalah uang yang untuk ditabung ya. Pertama kita mencari tanah ya, carilah tanah yang tidak perlu yang ramai ya, tidak perlu yang ramai. Tentu saja tanah yang ramai adalah tanah yang sangat mahal ya, apalagi di kota-kota besar ya. Carilah tanah yang jauh tetapi berpotensi untuk ramai di kemudian hari ya. Banyak sekali orang yang punya tanah yang di tempat-tempat yang jauh, tetapi di kemudian hari, di masa depan, karena di lokasi sekitar tanah kita itu dibangun sebuah bandara atau perumahan atau objek-objek pemerintah, kantor pemerintah, maka nilai tanah kita itu akan ramai atau akan menambah nilai jual tanah kita. Artinya tanah kita awalnya sepi atau tanah kita itu tidak prospek karena dibangun sesuatu fasilitas publik oleh pemerintah, maka tanah itu menjadi bagus ya. Jadi tipsnya adalah carilah tanah yang jauh dari keramaian ya, karena selain murah juga kan kadang orang ini ya suka daerah yang sepi ya, karena untuk kenyamanan juga ya. Kemudian mulai membeli tanah, kemudian kumpul lagi, mulailah membangun ya, mulai dari pondasi. Oh ya, kemudian tipsnya lagi adalah mulailah mendeo bahan-bahan bangunan yang kira-kira di masa depan akan terus naik ya. Seperti apa? Bahan-bahan yang di masa depan naik adalah contohnya itu adalah barang-barang yang impor ya. Biasanya barang-barang yang impor di kemudian hari akan naik ya, seperti semen ataupun besi ataupun baja, seng ya. Itu di kemudian hari kemungkinan besar akan naik, seperti pengalaman saya ya. Besi, semen dan seng itu kemudian hari naik ya, bahkan waktu dalam kurang setahun saja sudah naik ya, jarang sekali yang turun ya. Maka beli saja ya, kalau Anda tidak punya gedung penyimpanan, di DO saja tidak masalah ya. Tapi hati-hati dalam mendeo ya. Mendeo itu carilah toko bangunan yang benar-benar besar ya, yang kira-kira tidak mungkin bangkrut atau susah sekali bangkrut ya. Karena kalau kita mendeo di tempat-tempat toko bangunan yang kecil, khawatirnya bangkrut, kita tidak
uang kita hilang ya, yaitu carilah toko bangunan yang terpercaya, yang besar, yang kira-kira sulit untuk bangkrut. Oke teman-teman, itu tadi ya langkah-langkahnya. Mantapkan niat, mulai menabung, mulai mencari tanah, membangun. Inti dari yang kita omongkan hari ini adalah mulai dan memulai ya. Mulai itu adalah sangat sulit ya, tetapi setelah kita mulai jangan lupa untuk konsisten ya. Konsisten itu jauh lebih penting daripada di awal memulai sesuatu ya. Memulai sesuatu mungkin mudah ya, kita menekan motivasi dan kita bersemangat, kita memulai. Tapi untuk konsistensi itu sangat sulit ya, karena tantangannya berat ya. Nah, kita akan berhadapan dengan semakin beratnya tantangan, kemudian berhadapan dengan kejenuhan, kebosanan, kemudian kita juga akan berhadapan dengan kegagalan ya. Itu tantangan dari konsistensi ya. Oke teman-teman, itu saja langkah-langkah atau jurus-jurus yang bisa Anda tempuh dalam mewujudkan keinginan Anda untuk mempunyai rumah sendiri. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.